Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas kembali juga isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, aksi peretasan dan pencurian data pada sejumlah situs pemerintah yang dilakukan oleh hacker kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat pun mempertanyakan kehandalan dari fungsi dan keberadaan sistem keamanan siber di tanah air. Serangan cyber dan pencurian data yang menargetkan situs-situs pemerintah kembali terjadi di tanah air. Serangan cyber tersebut dilaporkan menyasar Pusat Data Nasional atau PDN sementara, Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAFIS, Badan Intelijen Strategi Indonesia atau BAIS, dan Kementerian Perhubungan. Adapun PDN sementara diserang ransomware hingga membuat 210 kinerja instansi pemerintah mengalami gangguan. Hingga saat ini pemerintah terus melakukan proses pemulihan terhadap sejumlah sistem layanan yang terdampak serangan cyber. Pemulihan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Telkom Sigma, dan beberapa kementerian lembaga pengguna Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS2. Sementara itu Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mendesak untuk segera disahkannya rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber yang prosesnya hingga saat ini masih berjalan. Hal ini guna memberi dasar hukum yang kuat dalam mendukung penguatan kualitas infrastruktur dan keamanan digital nasional. Sebab dengan belum hadirnya payung hukum yang kuat terhadap keamanan cyber, maka akan membuat Indonesia semakin rentan terdampak ancaman cyber sebagaimana yang terjadi belum lama ini. Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu keamanan cyber yang lebih masif lagi. Sebab berdasarkan survei APJII tahun 2023 terhadap tren keamanan cyber di Indonesia mencatatkan sebanyak 74,59% masyarakat masih tidak mengetahui atau merasa tidak pernah mengalami kasus peretasan cyber. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Badan Siber dan Sandi Negara mengungkapkan hasil penelusuran masalah pada Pusat Data Nasional Sementara diketahui terjadi serangan ransomware yang bernama Braincheaper Ransomware. Selain itu, pemerintah juga mendeteksi pelaku minta uang tebusan $8 juta Amerika Serikat. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN turun tangan menangani serangan terhadap server Pusat Data Nasional atau PDN sementara yang mengalami masalah khususnya layanan keimigrasian. BSSN bersama Kementerian Kominfo serta pihak terkait mendeteksi terjadi serangan ransomware yang bernama Braincheaper Ransomware yang berkembang dari ransomware Lockbit 3.0. Selain itu, penyerang server PDN sementara sempat meminta tebusan senilai 8 juta US$ atas tindakannya tersebut. Kepala BSSN Hinsa Saburia menyebutkan sejumlah layanan keimigrasian yang sempat terganggu sudah mulai beroperasi seperti biasa seiring BSSN dan Kominfo terus menanggulangi permasalahan yang terjadi. Kami sampaikan bahwa insiden Pusat Data Sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Braincheaper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi ini adalah yang terbaru yang setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham mengumumkan server PDN mengalami gangguan akibatnya layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis seperti kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian, serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan terkendala. Dari Jakarta, Rian Rahman, Andri Setiawan, IDX Channel.
Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, menilik keandalan sistem keamanan siber di Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan siber Vaksinkom. Halo, selamat pagi Pak Alphonse. Pagi. Ya, salam sehat Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, dan kita sapa juga ini narasumber kita hari ini Bapak Syarif Lumintarjo. Beliau adalah Kepala Bidang Koordinator dan Data Center dari APJII. Halo, selamat pagi Pak Syarif. Selamat pagi, Mas. Salam sehat Pak. Sehat, salam sehat juga. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita membahas terkait dengan sistem keamanan siber di Indonesia. Mungkin Pak Alphonse bisa menjelaskan seperti apa sih kondisi ataupun review dari Anda nih terkait dengan keamanan siber di Indonesia hingga saat ini. Kalau kita mau melihat keamanan cyber hari ini, memang ancaman yang terbesar saat ini malware itu ransomware. Oke. Dan secara umum ransomware itu sebenarnya bukan monopoli mengancam Indonesia aja. Kita kalau lihat dari statistik dan Januari sampai Juni hari ini Indonesia yang terkena ransomware sekitar 12 sampai 14. Kalau kami ada ini dari bank yang kena sampai 2 kali, ada shopping center, ada logistik, ada instansi di bawah naungan Departemen Keuangan, instansi di bawah naungan Departemen Koperasi. Nah, cuman itu sekitar 12 sampai 14. Nah, kalau di dunia ini ya kita perlu lihat bahwa mayoritasnya di Amerika dan di Eropa Barat. Itu ratusan, mungkin sampai bulan Juni mencapai ribuan. Jadi dari sisi jumlahnya itu relatif kecil, ya kan. Tetapi dari sisi per insiden dan terjadi kebocoran data, nah itu yang cukup telak gitu loh. Jadi kita di 2023 data Indonesia itu bocor semua. Jadi data kependudukan bocor, habis itu data kakaknya bocor. Jadi selain kamu bisa dapat data KTP, kamu bisa tahu nama gadis ibu kandung. Habis itu data nomor telepon bocor, kamu punya nick dari seseorang, kamu bisa tahu data lengkap KTP-nya, bisa tahu nomor teleponnya, bisa tahu dia punya mobil apa, bisa tahu record kesehatannya. Itu hari ini kondisi kita. Wow, oke. Diperparah lagi dengan kemarin ada satu pusat data yang diwajibkan untuk seluruh lembaga yang mengelola data diwajibkan oleh undang-undang untuk mengumpulkan data di satu tempat, ya kan? Jadi levelnya data itu ada ribuan VMware, ribuan virtual machine, sudah selevel Amazon, ya kan? Tetapi akibatnya bocor gitu. Jadi pengelolaannya kita bisa bilang selevel warnet. Oke, nah bicara mengenai beberapa situs pemerintah yang dibobol begitu, kalau kita bicara terkait dengan yang dilakukan oleh hacker, ini tanggapan dari Anda sendiri bagaimana? Apakah memang sekarang mereka makin canggih begitu atau sistem keamanan kita yang kurang berlapis-lapis atau seperti apa Pak Alphonse? Hacker itu pasti makin canggih, ransomware itu pasti akan selalu mengupdate dirinya. Tetapi ibaratnya ransomware itu ibarat kita main bola, ya kan? Ada Messi, ada Ronaldo, mereka selalu mengasah kemampuannya untuk menggol. Kita yang bertahan ini, kita adalah kiper. Jadi kita juga harus mengupdate diri kita untuk menjaga gawangnya jangan sampai kebobolan gitu loh. Nah, jadi ini memang ngadu gitu, satu ngadu ngegol, satu ngadu jaga gawang. Hal itu memang harus selalu disadari dan itu akan berkelanjutan. Baik. Kita ke Abji nih. Anda melihat bagaimana Pak Syarif kalau Anda melihat terkait dengan kondisi yang ada sistem keamanan siber begitu yang saat ini tengah menjadi pembahasan hangat di masyarakat, begitu kaitannya dengan industri internet juga saat ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, sebenarnya senada dengan yang disampaikan Mas Alphonse tadi ya. Jadi simpelnya adalah seperti ini. Ransomware ini kan saat ini menyebarnya itu melalui internet lah ya. Kalau zaman dulu sih pakai disket lah. Zaman saya sekolah dulu itu pakai disket, kita pakai disket, kemudian tuker-tukeran disket karena belum ada internet. Tapi kalau sekarang sudah kurang populer nih. Kalau dulu saya ingat kayak antivirus itu dia fokus terhadap pertukaran disket. Nah, pertukaran disket adalah satu bentuk di mana kita bertukar informasi, bertukar data. Pada saat kita ada pertukaran tersebut, maka risiko itu selalu akan timbul. Nah, sekarang lebih hebat lagi karena pertukaran data tersebut digunakan internet. Nah, internet ini semakin lama semakin cepat. Gitu. Sehingga yang paling, kalau saya perhatikan ya, yang paling penting itu adalah awareness sebetulnya. Awareness kita terhadap keamanan data.
Awareness kita terhadap security. Nah, ini yang masih rendah ini di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Baik, Pak Sarif. Kalau tadi disampaikan sama Mas Alfon kan ada yang namanya pemain sepak bola ya, itu semakin canggih. Simpelnya aja gini Mas, kalau kita lihat histori dari orang bikin gembok, perhatikan deh, itu berkembang terus bentuk gembok itu. Karena apa? Malingnya juga semakin canggih, mereka juga sudah punya alat-alat semakin canggih. Jadi nggak ada istilah berhenti dalam kita aware terhadap keamanan data ini. Itu berkembang terus sesuai dengan perkembangan hackernya juga, perkembangan teknologi juga dan seterusnya. Nah, ini menarik kalau kita lihat survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di tahun 2023 ini terhadap tren keamanan siber di Indonesia mencatat 74,59% masyarakat masih belum mengetahui atau merasalah paling tidak begitu pernah mengalami kasus peretasan cyber begitu. Ini seperti apa penjelasannya kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Sarif dan juga Pak Alfon, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan anomali serangan siber di Indonesia. Ini data dari tahun 2023 yang diterbitkan oleh BSSN, Badan Siber dan Sandi Nasional. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pergerakannya dari Januari sampai dengan Desember 2023. Ini dia pergerakan anomali serangan siber di Indonesia, fluktuasi, dan tertinggi di bulan Agustus mencapai 78,4 juta anomali serangan siber di Indonesia. Kemudian cenderung turun sampai dengan akhir 2023 lalu. Berikutnya aktivitas ransomware di Indonesia dari tahun 2023 ini apa saja? Ada Lunamode, kemudian WannaCry, Lockbit, kemudian ada GainCrab. Kita lihat aktivitasnya paling tinggi di Lunamode 418 ribuan, kemudian Lockbit, kemudian ini sekitar 60.309 aktivitas di Indonesia. Kemudian ada kategori aduan siber ke BSSN di tahun 2023. Jenisnya cybercrime ada 1.200-an pengaduan, kemudian vulnerable indicator 76 pengaduan, kemudian lainnya yang terdiri dari ransomware, illegal access dan phishing 66 pengaduan dan web defacement 59 pengaduan. Baik, itu dia beberapa data yang kita elaborasikan nanti bersama dengan narasumber kita Bapak Alphonse Tanujaya, kemudian juga Bapak Sarif Lumintarjo. Baik, berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, ini menarik beberapa aktivitas serangan-serangan siber di Indonesia nampaknya memang cukup banyak sekali begitu ya dialami ataupun terjadi di Indonesia. Nah, Abji menarik juga nih kalau kita lihat di hasil survei yang sudah dilakukan 2023 terhadap tren keamanan siber, 75% lah hampir begitu ya masyarakat tidak mengetahui atau merasa pernah mengalami kasus dari peretasan siber ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ini. Silakan Pak Sarif. Jadi memang survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu abai ya terhadap keamanan ya. Mungkin yang paling simpel adalah dengan, saya nggak yakin ya orang Indonesia tuh misal paham bagaimana cara membuat password yang kuat gitu loh. Jangan-jangan cuma ABC 123 gitu loh. Atau password WiFi kan sering, passwordnya apa Mas? 12345678890. Nah itu hal-hal yang sifatnya awareness atau kepedulian inilah yang menurut saya itu menjadi akar permasalahannya. Nah, awareness ini juga memiliki pengaruh juga kepada para penyedia penyimpanan data, IT semuanya pokoknya. Gitu. Semua saran, semua rekomendasi itu sebetulnya sudah ada di internet. Database-nya sudah ada pihak-pihak yang menyediakan semacam vulnerability database itu sudah ada. Tinggal IT atau masyarakat ini aware lah terhadap hal tersebut gitu loh, bahwa memang security itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Itu dulu yang sebetulnya yang harus dipahami. Karena begitu kita masuk ke internet, ya resiko tersebut itu ada. Kecuali kita nggak mengakses internet ya, itu nggak ada lah resiko kebobolan password dan sebagainya. Baik Pak Sarif. Nah Pak Alphonse, bagaimana pandangan Anda menyikapi kondisi tadi data yang sudah disampaikan Abji begitu, Bapak? Memang tingkat pemahamankah yang masih perlu ditingkatkan dari masyarakat begitu, atau memang ya pelakunya atau hacker yang semakin canggih meskipun kita sudah melakukan berlapis-lapis begitu benteng pertahanan siber kita? Kesadaran
atas security itu yang penting. Jadi pengetahuannya ada. Kita tahu ngamanin data itu tahu ISO 27001. Ngamanin data center itu tahu. Jadi ibaratnya orang diet. Kita tahu mau turunin berat badan tuh jangan makan karbo, jangan makan manis, jangan terlalu banyak makan. Kita jalankan itu mungkin 3 hari, seminggu. Habis itu balik lagi ke kebiasaan lama. Sama, security juga begitu. Ilmunya ada semua di internet ada. Mau dari ISO 27001, mau mengamankan data center, mengamankan VMware, semuanya ada. Cuman disiplinnya itu yang nggak ada gitu loh. Jadi semuanya ini masalahnya kita berbasis project. Jadi pas proyek datang, semua berebut proyek. Pas dapat proyeknya udah selesai ditinggal. Kenapa? Udah dapat proyeknya. Padahal security itu sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Yang kamu udah istirahat, kamu menikah dengan security ini, kamu harus maintain istri kamu seumur hidup gitu loh. Jadi kalau ada kecelakaan, kamu tutup, ada serangan baru, kamu antisipasi. Jadi hal itu yang perlu disadari, ini bukan project, di Indonesia semua berbasis project. Baik. Nah, terkait dengan data yang sudah disampaikan, serangan-serangan cyber di Indonesia di sepanjang tahun 2023 ternyata cukup banyak begitu. Termasuk juga aktivitas ransomware sendiri, ada Lunamode, WannaCry, Loki, Lockbit, dan juga GainCrab. Nah, ini pandangan Anda sebagai seorang pakar begitu di bidang keamanan siber, bagaimana melihat ransomware seperti ini yang cukup banyak ternyata? Kita kan sudah hidup di zaman internet, jadi apapun yang terjadi di luar akan terjadi di sini. Jadi ancaman-ancaman ini, bahkan ransomware ini hari ini sudah berubah. Yang nama-nama lama, Lockbit masih berkibar. Ada sekarang Ransom House, ada Medusa, ada Kylin. Itu yang sekarang lagi rame di tahun 2024 ini. Jadi perubahan ini sudah sedemikian cepatnya. Jadi kalau bisa yang berkaitan dengan digitalisasi ini, departemen atau kementeriannya, tolonglah diusahakan, diutamakan untuk millennials dan yang lebih muda. Kenapa? Karena perubahan cepat sekali, butuh stamina yang luar biasa. Jujur aja, saya termasuk yang baby boomer saja, ngikutin susah gitu loh. Jadi butuh satu stamina. Jadi milenial atau lebih muda tolong diutamakan untuk ngurusin hal seperti ini. Mungkin yang lebih tua ini ya untuk sifat-sifat strategis saja. Kamu pantau ketaatan terhadap SISDUR, pantau semua ini. Kira-kira seperti itu yang perlu dilakukan. Oke. Nah, lantas bagaimana permasalahan ini yang mungkin karena sudah ada beberapa lembaga pemerintah begitu yang dijebol. Apakah ini juga akhirnya menjadi permasalahan krusial yang harus dipecahkan? Tahan dulu jawabannya Pak Alphonse dan juga Pak Syarif. Kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan siber Vaksinkom, dan juga Bapak Syarif Lumintarjo, beliau adalah Kabid Koordinator dan juga Data Center dari APJI. Pak Alphonse, tadi sempat tertunda terkait dengan permasalahan krusial apa yang mungkin harus segera dibenahi di titik yang mana, sempat Anda menyebutkan jangan by project begitu, karena ini engagement yang akan berkelanjutan terus-menerus begitu untuk menjadi benteng pertahanan cyber Indonesia di perusahaan-perusahaan atau dimanapun di negeri ini. Silakan Pak Alphonse. Mengamankan data itu pengetahuannya sudah ada. Kita tinggal cari ke internet. Mengamankan data ISO 27001. Pengetahuannya banyak. Bacanya aja susah itu. ISO 27001 kayak baca skripsi. Nah, yang jadi masalah bagi pengamanan data, lu harus melaksanakan itu semua. Jadi kamu harus mengubah gaya hidup, mengubah cara pandang, mengubah cara kamu men-treat data. Jadi data itu jangan dianggap sebagai berkah. Jadi pas lagi ada proyek mengelola data, semua berebut ingin mendapatkan data itu. Tetapi pas lagi ada masalah, semua lepas tangan. Nah, data itu adalah amanah, bukan berkah. Kalau berkah itu kamu akan eksploitasi terus, dapatkan keuntungannya, terus kamu kurang peduli dengan data itu. Kalau kamu anggap itu amanah, kamu jaga dengan baik, lalu manfaatkan. Kenapa? Karena setiap kali terjadi kebocoran data atau data dienkripsi seperti hari ini, yang menderita itu bukan pengelola. Mungkin hari ini PDN merasa, aduh gua menderita nih, gua dihujat, dimarahin semua orang. Betul, tetapi Anda pengelola. Yang menderita itu siapa? Yang punya data yang menderita. Yang punya data itu siapa? 200 juta lebih masyarakat Indonesia menderita. Bukti menderitanya apa? Silakan lihat orang ke imigrasi hari ini, mau bikin paspornya nggak bisa jadi. Betul. Karena datanya dienkrip gitu loh. Nah ini kan
Ini sebenarnya hal yang mendasar. Kamu ngelola satu data center, harus ada backup punya data center PDN 1, PDN 2, PDN 3. Itu cuma jadi pajangan. Harusnya kan udah ada backupnya di sana semua. Lalu saling melempar, bukan kewajiban, bukan tanggung jawab kami udah siapkan gitu, nggak melaksanakan. Ya ini profesionalismenya kemana? Oke, tapi kalau melihat kejadian seperti ini supaya tidak terulang lagi, mungkin siapakah yang berwenang untuk bisa mengawasi begitu bahwa benar-benar bahwa kejadian ini tidak terjadi lagi, kemudian sistem pengawasan SOP yang seperti Anda katakan ini berlangsung terus-menerus mungkin 24 hours begitu kalau kita lihat dengan serangan juga yang bertubi-tubi begitu. Kita apresiasi kemarin dari Pak Hinsa dari BSSN yang mengungkapkan informasi, mengungkapkan data ini. Oke. Ya kan? Jadi BSSN bisa berperan sebagai auditor, sebagai pengawas. Dia menetapkan standar. BSSN juga menetapkan standar. Jadi kalau yang nggak ngikutin standar, BSSN keluarin laporannya, lembaga ini nggak ngikutin standar, yang ini ngikutin standar. Nah dengan ini kita bisa ada saling kerjasama gitu. Jadi jangan semua terpusat pada satu lembaga. Jadi ada yang pengawasnya yang harus objektif dan harus lakukan itu, berikan laporan ke masyarakat supaya kalau perlu bantuan dari masyarakat untuk memberikan tekanan-tekanan kalau memang itu tidak dilakukan dengan baik untuk backupnya. Baik. Nah Pak Sarif, Anda melihat bagaimana posisi Abjah yang menyikapi kondisi seperti saat ini supaya tadi pemahaman, literasi mungkin supaya masyarakat lebih aware lagi begitu terkait dengan keamanan data, keamanan cyber sendiri seperti apa? Ya, kalau di sini kan mostly ya sebagian besar anggota ABJI ini kan berbisnisnya itu di bidang interkoneksinya. Jadi secara simpel adalah data itu tidak ada di kami, tidak ada di anggota kami. Yes. Ya, data itu ada di data center seperti PDN itu atau kepada perusahaan-perusahaan yang memang dia menghosting data tersebut. Baik. Tapi menurut hemat kami adalah ya pendidikan, sosialisasi terhadap awareness kita terhadap keamanan data itu. Jadi pada saat kita masuk ke dunia digital kan harusnya kita sudah siap itu sebenarnya. Sama aja kayak gini lah, kalau saya mau nyopir mobil atau naik motor gitu kan saya harus butuh SIM. Nanti kan ada testing kecakapan di situ. Cakap nggak dia mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil gitu. Nah ini kan sama, ini berarti kan terbukti bahwa pengelola data center kan tidak cakap ini. Baik maupun kalau kita lihat kan ada hostnya, ada guestnya lah. Kalau tadi disampaikan ada virtualisasi, berarti kan ada yang mengelola mesinnya. Karena memang sekarang virtualisasi ini konsepnya itu sudah sangat dipakai gitu. Jadi para lembaga itu tidak naruh server secara fisik di PDN, tapi dia itu akan numpang sebagai satu guest di sebuah host yang disediakan oleh PDN. Nah kalau bocor seperti ini kan sebetulnya jadi salah-salah nih. Ini logikanya gini lah. Saya pemilik mall sama ada tenan gitu. Ini tenan dan pemilik mall jadi saling menyalahkan. Nah itu mallnya yang kebakaran. Nah ini yang tenannya bilang itu mallnya kebakaran. Yang punya mall bilang itu tenan lu yang bikin kebakaran semua. Nah ini jadi baik. Ya. Nah ibaratnya seperti itulah. Nah tapi sekali lagi ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Alfon, sebetulnya semua standar mengenai security itu sudah ada di internet. Cuman kan kita punya permasalahan dengan pelaksanaan kan. Selama ini kan gitu kan, semua aturan sudah ada. Iya, penegakannya yang nggak ada gitu loh. Emang sudah, kalau ISO 27001 itu dilaksanakan, ya itu checklistnya banyak sekali. Itu benar itu, checklistnya udah tebel itu, harus dilaksanakan, harus begini, kebiasaan kita, behavior kita jadi berubah. Baik, itu dia. Sepertinya solusinya lebih kembali lagi kepada tingkat kedisiplinan kita sendiri begitu ya, untuk menjaga keamanan cyber. SOP-nya sudah ada. Baik, itu dia. Semoga ini juga menjadi perhatian dari pemerintah bagaimana tadi ada satu lembaga yang bisa mengawasi dengan ketat penegakan pelaksanaannya di lapangan beragam ISO yang terkait dengan keamanan cyber di Indonesia. Pak Alfons, terima kasih banyak atas sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa dan juga insight yang menarik yang disampaikan oleh Bapak Sarif Lumintarjo ABJI ya terkait dengan permasalahan keamanan cyber di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Alfons, Pak Sarif. Terima kasih. Ya, selamat siang.